Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum klik tombol subscribe-nya, ayo diklik dulu tombol subscribe-nya sahabat tani. Nah itu untuk mendukung channel ini semakin berkembang, dan tentunya akan membuat saya semakin semangat lagi membuat konten-konten tentang dunia pertanian ya sahabat tani. Dan perlu dipahami sahabat tani, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, dan itu bernilai sedekah insya Allah ya, yang ikhlas ya, karena itu akan mendukung saya untuk terus berkreasi, terus untuk berbagi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat tani semua, dan sahabat tani mendukung saya, mudah-mudahan jadi amal jariah ya sahabat tani. Langsung saja, nggak perlu lama-lama. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan hawar daun yang disebabkan oleh bakteri dan blast yang disebabkan oleh jamur. Terus gejala hawar daun, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hawar daun, terus solusi penanganan dan bagaimana penyemprotannya ya sahabat tani. Nah sahabat tani, di sini video ini saya buat melanjutkan daripada video saya sebelumnya ya sahabat tani. Jadi di part 1 itu Ibu Sunarsih dan Pak Sunar itu bertanya, kalau ini sudah terlanjur disemprot dan dimik ya, Nordrock dengan MKP kok kuning, kok tambah kuning, kok tambah kering, bisa pulih nggak bang? Nah, jadi Bu Sunar dan Bu Sunarsih dan Pak Sunar ya, mudah-mudahan sehat selalu Bu Sunar dan Pak Sunar, amin ya, dan rezekinya berlimpah, amin. Nah beliau bertanya bahwasanya Bu Sunarsih dan Pak Sunar ini telah melakukan penyemprotan ya MKP dimik dengan Nordrock. Nah setelah penyemprotan kok padinya tambah kering. Pertanyaannya, bisa pulih enggak? Jawabannya bisa sahabat tani. Dan itu sudah saya jawab dengan detail rinci di video saya sebelumnya. Pas pokoknya di atas video ini sahabat tani. Jadi di part 1, ini kan part 2 sahabat tani. Ini saya pisah, tujuannya biar nggak terlalu panjang videonya ya, biar pendek saja ya, cukup 10 menit 15 menit ya sahabat tani ya. Nah jadi di video ini saya akan membahas, fokus pembahasannya yaitu perbedaan hawar daun yang disebabkan oleh bakteri dan blast yang disebabkan oleh jamur, terus bagaimana penanganannya ya sahabat tani. Nah sahabat tani, jadi hawar daun yang disebabkan oleh bakteri itu harus ditangani dengan penyemprotan yaitu bakterisida. Blast yang disebabkan oleh jamur itu harus dilakukan penyemprotan atau ditangani dengan cara penyemprotan yaitu fungisida. Nah di sini sahabat tani, ini sering terbalik sahabat tani. Jangan sampai nih hawar daun yang disebabkan oleh bakteri dilakukan penyemprotan dengan fungisida ya nggak mati, atau sebaliknya blast yang disebabkan oleh jamur kita lakukan penyemprotan dengan bakterisida ya ndak mati sahabat tani, ndak ngepek, artinya nggak sembuh, dan itu akan terus berkembang biak ya. Kenapa? Karena salah penanganan sahabat tani. Misalnya sahabat tani sakit gigi ya, ternyata dikasih obat sakit mata ya nggak efek sahabat tani. Jadi sakit giginya tetap sakit gigi, matnya ya sehat-sehat saja. Nah kayak gitu sahabat tani. Jadi salah dalam penanganan ya salah semuanya sahabat tani. Nah itu perlu dipahami sahabat tani. Jadi di sini perlu kita pengamatan ya. Jadi ya intinya di sini saya jawab berdasarkan pengalaman saya sahabat tani ya, pengalaman saya dan apa yang saya ketahui. Nah ataupun nanti kalau ada yang kurang ya silahkan ditambah di kolom komentar ya sahabat tani. Jadi intinya kita di sini saling berbagi, sharing aja berdasarkan pengalaman masing-masing ya sahabat tani. Nah jadi sahabat tani, saya ulangi sekali lagi bahwasanya hawar daun yang disebabkan oleh bakteri itu harus ditangani dengan penyemprotan bakterisida. Blast yang disebabkan oleh jamur itu harus dilakukan penanganan atau penyemprotan dengan fungisida. Jadi jangan sampai terbalik ya sahabat tani ya. Nah ini seperti halnya kayak ada yang nanya nanti ini mengenai hawar daun terus sama kresek, apa bedanya? Kresek ada blast, ada hawar daun ya, banyak sekali sebenarnya itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri ya sahabat tani. Nah cuman di sini saya akan fokus membahas mengenai bakteri ya, bakterisida. Jadi hawar daun ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri.
Kenapa? Karena kalau mengenai fungisida mungkin di video-video saya sebelumnya atau nanti video yang akan datang akan saya buatkan lebih rinci ya sahabat tani. Jadi saya di sini akan fokus membahas mengenai penyakit yang disebabkan oleh bakterisida sesuai dengan tema ya, pertanyaan dari Ibu Sunarsis dan Pak Sunar ya. Beliau bertanya, jadi dia kan nyemprot MKP ya, dicampur dengan Nordrock. Kaget setelah melakukan penyemprotan kok padinya tambah kuning, nah kayak gitu tuh ya. Memang pada intinya itu udah tak bahas di video saya sebelumnya sahabat tani ya. Jadi memang indikasi dari bahwasanya Nordrock bekerja itu memang begitu sahabat tani. Meskipun sahabat tani setelah melakukan penyemprotan Nordrock, ingat Nordrock tunggal 2-3 hari setelah melakukan penyemprotan, padi sahabat tani pasti kuning dan kering sahabat tani daunnya. Itu adalah indikasi daripada Nordrock itu bekerja ya sahabat tani ya. Nah, jadi kembali lagi ke topik bahwasanya kresek, hawar daun ini sebenarnya penyakit yang sama-sama disebabkan oleh bakteri sahabat tani ya. Ingat, penyakit kresek terus hawar daun ya, ini adalah penyakit yang menyerang pada tanaman padi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi untuk penanganannya harus dilakukan penyemprotan menggunakan bakterisida. Oke sahabat tani ya, menggunakan bakterisida, jangan salah sahabat tani. Oke ya. Nah, apa Mas Hendri bedanya kresek dan hawar daun? Nah, ini kan nanti ada yang nanya lagi nih, biasanya kayak gitu nih di kolom komentar tuh. Nah, sama halnya dengan ini sahabat tani ya, ini ada yang menganalogikan ya, sama halnya dengan sundep dan beluk ya. Kalau sundep sahabat tani itu menyerang tanaman padi di fase vegetatif, beluk menyerang tanaman padi pada fase generatif. Dan sundep dan beluk ini sama-sama disebabkan oleh hama penggerek batang atau penggorok batang ya sahabat tani. Nah, begitu pula dengan kresek atau hawar daun ya sahabat tani ya. Kresek ini menyerang tanaman padi pada fase vegetatif. Hawar daun menyerang tanaman padi di fase generatif. Dan semua ini sama-sama disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi untuk penanganannya itu cukup dilakukan penyemprotan menggunakan bakterisida. Nah, ini yang membedakan adalah nanti dosis sahabat tani. Jadi ketika kresek menyerang tanaman padi di usia muda atau di fase vegetatif, mungkin dosisnya lebih rendah. Ketika di fase generatif, hawar daun itu dosisnya ditambah. Kenapa? Karena memang penyakitnya sudah sangat banyak dan kelembapan di sawah itu semakin tinggi sahabat tani karena padi sudah tinggi ya sahabat tani ya, sudah besar. Nah, jadi seperti sahabat tani ya, jadi sama-sama disebabkan oleh bakteri dan penanganannya lakukan penyemprotan dengan bakterisida. Oke ya sahabat tani ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak pas ya ditambah di kolom komentar aja sahabat tani. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditambah ya monggo, tidak masalah ya. Intinya di sini sama-sama belajar dan saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke ya sahabat tani ya. Nah, sahabat tani, nama lain dari penyakit kresek ini adalah hawar daun bakteri. Nah, jadi sama-sama sebenarnya. Yang ini semua disebabkan oleh bakteri Pseudomonas ya, disebabkan oleh bakteri Pseudomonas. Nah, kayak gitu ya sahabat tani ya. Nah, adapun gejalanya sahabat tani, nanti sahabat tani nih kalau nanam padi nih, gejala hawar daun kayak mana mas, gejala kresek kayak mana mas ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, adapun gejala-gejalanya baik hawar daun maupun kresek sahabat tani, yang pertama daun padi kering seperti melepuh ya. Jadi dari pucuknya itu, dari pucuk kering. Nah, kayak gitu terus kayak melepuh gitu ya sahabat tani. Nah, itulah hawar daun ya. Nah, selanjutnya memulai dari satu titik atau ujung daun kemudian meluas sampai kemana-mana. Nah, kayak gitu. Jadi dari ujungnya sahabat tani ya. Dan ini sahabat tani kalau tidak segera ditangani bisa mengurangi potensi hasil panen 30-40%. Bahkan sahabat tani kalau di fase vegetatif
ya, ini bisa mati ya, tanaman padi bisa mati ya, karena kalau dia sudah menyerang daripada daun seperti daun padi, tidak segera dilakukan penyemprotan, dia akan menyerang pada bagian tanaman batang padi, dan itu busuk ya. Apalagi kondisi lahan memungkinkan untuk jamur itu berkembang biak dengan pesat sahabat tani, maka ya dan otomatis kita bisa dikatakan bisa gagal tanam ya, gagal panen sahabat tani, karena masih di awal. Nah, cuman kalau di fase generatif, ketika sudah bunting ya sahabat tani ya, sudah bunting, sudah keluar malai, itu ada serangan hawar daun, itu bisa menurunkan hasil panen kisaran 30-40%, karena akan mengganggu proses pengisian daripada bulir padi ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, bisa dipahami ya. Jadi gejalanya seperti itu sahabat tani ya, gejala daripada hawar daun atau kresek ya yang ada pada tanaman padi. Nah, selanjutnya sahabat tani, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hawar daun. Nah, sahabat tani ini kan kadang-kadang di dalam satu musim ini ada terserangan hawar daun intensif, kadang musim selanjutnya enggak inten. Nah, sekarang inten lagi, besok enggak, kadang inten, enggak. Nah, kayak gitu. Jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya serangan hawar daun yang begitu masif ya sahabat tani? Yang pertama, keadaan tanah. Jadi keadaan tanah sahabat tani. Jadi keadaan tanah ini ya banyak bakterinya sahabat tani. Kemungkinan keluar masuk irigasi air itu enggak lancar. Nah, inilah yang membuat hawar daun itu faktor yang mempengaruhi daripada hawar daun ya. Air yang di sawah yang nggak lancar itu faktor tanahnya ya sahabat tani ya. Nah, itulah yang salah satu mempengaruhi serangan hawar daun. Nah, kayak gitu sahabat tani ya. Yang kedua, pola pemupukan sahabat tani, pola pemupukan yang tidak berimbang ya. Udah padinya udah gemuk, udah subur, tambah pupuk lagi biar tambah subur, akhirnya kena serangan hawar daun. Curah hujan tinggi, kelembab ya, curah hujan tinggi tambah pupuk lagi ya, itulah salah satu penyebab terjadinya serangan hawar daun. Jadi pola pemupukan harus berimbang. Nah, nanti jangan ada yang nanya nih, Mas Hendri gimana pola pemupukan yang baik dan benar ya, nanti perlu kita bahas ya di video saya selanjutnya ya, kalau ada yang nanya. Kalau enggak ya nggak usah ya. Selanjutnya kelembapan ya, kelembapan sawah. Nah, kelembapan sawah itu jadi perlu dipahami juga nih sahabat tani. Jadi jangan sampai nih udah padinya sehat, airnya penuh terus ya. Nah, jadi padi lembab terus. Atau cuaca ini musim hujan, cuaca mendung ya, nggak ada terik matahari, air penuh, nah lembab, nah banyak embun terus ya. Embun nggak kunjung sat ya, jadi nggak hilang dari batang dari daun padi karena sangat lembab cuacanya itu tadi. Nah, itu salah satu penyebab faktor terjadinya serangan hawar daun ya. Suhu yang tidak menentu ya. Yang selanjutnya itu ketahanan varietas padi ya. Jadi ada padi yang tahan dengan serangan hawar daun, ada yang nggak tahan ya, kayak di sahabat tani ya. Misalnya nih sahabat tani, ada musim penghujan, ada musim kemarau ya. Jadi musim penghujan ini kadang-kadang petani ini tanam padi, oh ini tanam padi yang cocok ini padi ini kayak gitu ya. Oh, nanti kalau musim kemarau yang cocok padi ini. Kenapa? Karena kalau padi ini gampang terserang oleh penyakit hawar daun. Nah, mungkin sahabat ini sudah sering menemukan bahasa-bahasa seperti itu ya di lingkungan sahabat tani semua. Nah, itu juga salah satu ketahanan varietas tanaman padi. Jadi sahabat tani harus bisa memilih nih, memilih varietas tanaman padi yang cocok, yang tahan terhadap serangan hawar daun. Dan yang terakhir jarak tanam sahabat tani. Jarak tanam itu juga akan mempengaruhi sahabat tani. Jarak tanam itu mempengaruhi ya, intinya sih jarak tanam itu akan mempengaruhi suhu, kelembapan tadi ya sahabat tani ya. Intinya seperti itu. Oke sahabat tani ya, jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi serangan hawar daun yang begitu masif dalam setiap musimnya ya. Seperti yang pertama ya, keadaan tanah ya, pola pemupukan, kelembapan, suhu yang tidak menentu ya, ketahanan varietas tanaman padi ya, jenis padinya, pola jarak tanam. Oke sahabat tani ya, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi daripada serangan hawar daun. Nah, terus nih yang terakhir nih ya sahabat tani ya, untuk pola penyemprotan. Nah, ini sahabat tani, ini yang sering salah kaprah nih sahabat tani. Misalnya nih sahabat tani nih, hari ini
di pojok sawah ada serangan hawar daun parah ya, kuning gitu padinya. Nah, sahabat tani melakukan penyemprotan di pagi hari, masih ada embun. Nah, penyemprotan hama mungkin ya, atau yang lainnya ya, mungkin ya. Nah, ketika sahabat tani melakukan penyemprotan di pagi hari, ya di pagi hari itu, pagi hari masih ada embun, melakukan penyemprotan. Nah, celana, baju, tangki sahabat tani melewati bagian tanaman padi yang ada serangan hawar daun ya, bakteri tadi. Nah, otomatis bakteri itu akan menempel di badan kita, entah di tangki, entah di baju, entah di celana ya sahabat tani ya, di tangan dan yang lain-lain. Nah, sahabat tani terus jalan keliling ke sawah, keliling muter terus ke sawah, maka dengan otomatis sahabat tani menjadi salah satu faktor penyebab meratanya serangan hawar daun, bakteri yang ada di sawah sahabat tani. Nah, jadi kalau memang sudah ada indikasi serangan hawar daun, gimana Mas Henry cara nyemprotnya? Jadi cara nyemprotnya sahabat tani, pastikan sahabat tani kondisi embun ya, air ya yang ada di daun padi atau batang padi itu sudah kering. Dilakukan sudah agak siang jam 9 atau mungkin habis zuhur sekalian. Nah, kayak gitu sahabat tani. Jadi tujuannya sahabat tani agar bakteri ini tidak terbawa oleh celana kita semakin rata. Atau sahabat tani nanti kalau memang sudah bisa melakukan pengamatan nih, misalnya di area sekitar ini jangan kita lewatin dulu, jangan dilewatin atau disemprot paling terakhir ya. Jadi kita lakukan penyemprotan dulu bagian tanaman padi yang belum ada indikasi serangan hawar daun. Nah, baru nanti yang terkena oleh hawar daun. Nah, kayak gitu sahabat tani ya. Ya, jadi itu cara penyemprotannya. Nah, selanjutnya, Mas, apa obat yang paling bagus untuk melakukan penyemprotan atau pengendalian penyakit hawar daun yang disebabkan oleh bakteri? Ya, intinya sahabat tani, sahabat taniku ya. Intinya ketika tanaman padi sahabat tani terserang oleh hawar daun ya atau kresek, penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka sahabat tani lakukan penyemprotan menggunakan bakterisida. Ingat, bakterisida. Mas Henry, saya bingung nih cara membedakan mana hawar daun yang disebabkan oleh bakteri, mana blast yang disebabkan oleh jamur sahabat tani. Mas Henry, yang disebabkan oleh jamur ya. Saya bingung nih membedakan kayak mana nih ya. Nanti kan udah saya jelasin di video saya sebelumnya. Coba tonton lagi sahabat tani dari awal ya. Jangan di skip sahabat tani ya. Nah, cuman di sini saya akan berikan solusi yang tepat dan cepat ya. Kalau sahabat tani bingung membedakan mana hawar daun yang disebabkan oleh bakteri atau blast yang disebabkan oleh jamur, maka sahabat tani bisa cari pestisida, obat di kios pertanian yang di situ sudah mengandung fungisida dan bakterisida. Nah, misalnya Nordrock ya sahabat tani ya, misalnya Nordrock atau yang lain lah, bebas ya, merek dagang yang lain bebas, terserah mau pakai merek-merek A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U, bebas ya. Nah, cuman di sini ada Nordrock ya. Nordrock itu dia sudah termasuk bakterisida, sudah termasuk fungisida ya, kayak gitu ya. Ya, saya ini nggak di endorse ya. Ya, sebenarnya dari pihak perusahaan Nordrock ini harusnya ngasih komisi ya, tapi nggak apalah ya, intinya saling berbagi sahabat tani, nggak apa, yang penting saling membantu ya. Mudah-mudahan perusahaan dari Nordrock itu semakin laris, sahabat tani terbantu ya, YouTube saya semakin maju, amin ya rabbal alamin ya. Nah, jadi kayak gitu sahabat tani ya. Jadi Nordrock itu sahabat tani dia sudah termasuk fungisida dan sudah termasuk bakterisida. Nah, terus Nordrock ini mengandung bahan aktif yaitu tembaga oksid 56%. Dan saran saya dalam melakukan penyemprotan Nordrock itu tunggal sahabat tani. Jadi ketika tanaman padi sahabat tani terjadi indikasi serangan hawar, bakteri atau jamur atau yang lainnya lah itu ya, maka lakukan penyemprotan tunggal menggunakan Nordrock ya, tunggal. Ketika penyakit sudah selesai, sudah teratasi, maka sahabat tani bisa melakukan penyemprotan yang lainnya. Oke sahabat tani ya.
Ini udah 20 menit lebih ya, apa berapa ini ya, nanti terlalu panjang. Semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa di subscribe, dukung channel ini dengan cara di subscribe ya. Subscribe itu gratis ya. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.